Eh, Tadi sudah dijelaskan ya tentang pengisian form B1 dan sekarang kita melakukan form penilaian cepat atau penilaian kebutuhan cepat kesehatan. Ini kita isikan di form B2. Ini untuk halaman awal, ini tampilan di form B2 ini sama dengan form B1. Jadi nanti dijelaskan jenis bencananya apa, kemudian deskripsi bencananya seperti apa dan lokasi bencananya di mana. Nah, waktu kejadiannya ini di pukul berapa, jumlah penduduk yang terancam. Nah, kalau di form B2 ini lebih lebih apa ya, lebih lengkap. Jadi formnya lebih banyak karena di sini ada kelompok rentan, misalnya bayinya berapa, balitanya berapa, ibu hamilnya berapa, ibu menyusuinya berapa, lansianya berapa. Nah, ini lebih bagus lagi kalau kalian punya data ini. Kemudian kalau misalnya tadi saya kan ada yang luka berat sama luka ringan, cuman saya tidak punya data berapa yang dirujuk ke puskesmas dan berapa yang dirujuk ke rumah sakit. Nah, kalau kalian punya datanya ini lebih bagus lagi. Nanti diisi berapa jumlah yang dirujuk ke puskesmas, berapa jumlah yang dirujuk ke rumah sakit. Kemudian dari sarana kesehatan yang rusak ada berapa, rumah sakitnya masih bisa digunakan atau tidak, rusak atau tidak. Kemudian bagaimana dengan puskesmasnya, pustunya, gudang farmasinya, polindesnya. Nah, ini karena saya nggak ada data, jadi untuk sumber air bersih dan sarana sanitasi kesehatan lingkungan tidak saya isi. Karena kan saya tidak terjun langsung, saya memperoleh data ini dari websitenya BPBD. Nah, ini fasilitas umum yang masih bisa digunakan ya. Kemudian keadaan listriknya bagaimana, ini nanti diisikan di sini. Nah, ini kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan di lokasi penampungan, pengungsi. Kalau tadi kita lihat ya, jadi mengungsi di SD, kemudian di perumahan, berarti kan kondisi bangunannya permanen. Kemudian kapasitas penampungan pengungsinya bagaimana, memadai. Kapasitas penyediaan air bersihnya bagaimana, memadai. Karena di SD ini kan ada kamar mandi ya, airnya pasti bagus, airnya pasti bersih. Kemudian untuk pembuangan sampahnya ini kan ada sarana pembuangan air limbahnya ada, kemudian untuk penerangannya ada. Terkait kesiapan logistik obat dan bahan habis pakai, bagaimana kondisi logistiknya? Oh, cukup, masih cukup baik. Kemudian untuk nomor 2 sampai 4 ini saya tidak punya data, jadi tidak saya isi. Dan sarana pendukung pelayanan kesehatan ini saya tidak ada datanya, jadi tidak saya isi. Kemudian upaya penanggulangan yang telah dilakukan, ini poin yang penting. Apa saja upaya penanggulangan yang telah dilakukan? Menyiapkan lokasi untuk pengungsian warga, kemudian berkoordinasi dengan DKK Sumedang, mengirimkan tim RHA, melakukan pengendalian vektor, pembagian PMT ibu hamil, PMT anak sekolah, dan juga MPASI. Apalagi kalau nanti kalian banyak yang dilakukan, maka ini nanti diisi. Ini kurang lebihnya seperti ini. Kemudian bantuan yang diperlukan apa? Bantuan yang diperlukan adalah makanan. Nah, rencana tindak lanjutnya apa? Rencana tindak lanjutnya untuk bantuan, kemudian untuk upaya penanggulangan dan RTL atau rencana tindak lanjut ini wajib diisi. Yang pertama, tetap berkoordinasi dengan DKK Sumedang, kemudian dengan RSUD Sumedang, Puskesmas Sumedang. Dan yang kedua adalah melakukan pengendalian dan pengawasan bersama terhadap bantuan makanan oleh LSM, karena kadang-kadang bantuan makanan itu istilahnya tidak sesuai dengan apa yang sudah atau apa yang sudah kita minta. Kan sering ya terjadi seperti itu. Kemudian mengkoordinasikan pemenuhan pemenuhan bantuan yang diajukan oleh Dinkes Kabupaten Sumedang. Kemudian melakukan penilaian kerusakan. Jadi kira-kira rusaknya tuh apa saja, mengalami kerugian apa. Nah, ini saya tuliskan petugas yang melapor. Petugas melaporkan saya. Berarti nanti ditulis petugas yang melaporkan adalah Anda. Oke, ini untuk form pelaporan perkembangan atau form B3. Ini nanti ditulis semua ya.
Nah, ini perkembangan kondisi kesehatan korban. Jika tadi ada yang mengungsi, jika tadi ada yang dirujuk ke puskesmas, ini kondisinya bagaimana? Dirujuk ke rumah sakit atau dia sudah sehat boleh kembali atau boleh pulang. Nanti ditulis semua di sini. Nah, upaya penanggulangan yang telah dilakukan, yang pertama merelokasi warga ke tempat yang aman. Kemudian bantuan yang segera yang diperlukan adalah makanan dan obat-obatan. Kemudian rencana tindak lanjutnya apa? Tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Nah, petugas yang melaporkan ini saya tulis nama saya. Oke, tugas yang kedua yaitu sistem informasi bencana. Ketentuannya adalah kalian mencari kasus atau kejadian bencana dari tahun 2019 sampai 2021. Kejadian apapun, bencana apapun, tidak harus bencana alam, karena kan bencana itu kan ada 3 ya jenis bencana alam, non alam, kemudian bencana sosial. Kemudian laporkan seperti contoh, jadi dibikin form dari B1 sampai B4. Kemudian tugas dikirim paling lambat tanggal 6 Mei pada jam 23.00. Tugas dikoordinir melalui PJ dan dikirim ke email saya. PJ nanti yang kirim email. Jadi semua satu pintu melalui PJ. Kemudian jangan lupa PJ-nya konfirmasi setelah mengirim tugas. Tanggal 6 tidak ada perkuliahan karena kita nyicil libur lebaran. Oke. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.